Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa dan rekan saya Arya Widian dari Politeknik Bisnis Maesari. Kami di sini akan mempresentasikan salah satu tugas matematika keuangan syariah dengan dosen pengampu Bapak Rizalul Khoer SE ME dengan materi ijarah dan hiwalah. Apa itu ijarah? Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau berarti ganti. Dalam bahasa Arab, al-ijarah dapat diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Secara terminologi, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Yang pertama, ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Yang selanjutnya, ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Yang terakhir, ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikan dengan pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Dasar hukum ijarah dalam Quran surat At-Tolak ayat 6 yang artinya, tetapkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka berasal. Kemudian jika mereka menyusui atau ada menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu mengetahui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang kedua, Quran surat Al-Qasas ayat 26. Salah seorang diri kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Selanjutnya, rukun ijarah. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang atau muajir dan musta'ajir. Yang selanjutnya, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, ada ijab qabul atau sigot. Yang keempat, ada upah atau ujroh. Yang terakhir, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Yang selanjutnya, syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal, tidak mabuk. Jadi untuk syarat yang pertama, orang yang bertransaksi kedua belah pihak harus sudah dewasa atau balik dan berakal, dan atau bisa disebut juga harus dalam keadaan sadar dan tidak mabuk. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Jadi pihak yang kedua ini, syarat yang kedua, transaksi ini harus ada kerelaan dan tidak didasarkan dalam paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Jadi barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya dan bentuknya atau yang harus diketahui oleh kedua belah pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Yang selanjutnya, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Jadi jelas dalam syarat ini barangnya harus halal sesuai syariat Islam. Yang selanjutnya, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'jar atas seizin pemiliknya. Yang selanjutnya, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Yang selanjutnya, penyusutan objek ijarah. Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi nilainya selama umur manfaat atau umur ekonomisnya.
Yang selanjutnya, ijarah adalah suatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli. Dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah. Misalnya, U adalah nilai dari total ijarah dan HA adalah harga akhir. Dan HO adalah harga perolehan dan L adalah margin keuntungan dari penyewa. Jadi untuk rumusnya adalah U ditambah HA sama dengan HO ditambah L. Dan yang selanjutnya ada tabel masa manfaat. Kelompok harta berwujud dan ada masa manfaat atau SIM. Untuk yang nomor 1 bukan bangunan. Kelompok 1 masa manfaatnya 4, kelompok 2 8, kelompok 3 16 dan kelompok 4 20. Dan yang kedua bangunan, yang pertama permanen 20 dan yang tidak permanen 10. Selanjutnya metode penyusutan nilai barang. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan nilai barang terdiri dari penyusutan harga tetap berwujud dan amortisasi harga perolehan barang tidak berwujud dan harta sumber alam. Perhitungan penyusutan terdiri dari 2 metode, yaitu yang pertama metode garis lurus atau straight line, yang kedua saldo menurun ganda atau double declining balance. Yang selanjutnya metode garis lurus. Yang pertama, misalnya N adalah umur ekonomis barang, metode garis lurus memiliki penyusutan atau faktor pengurangan konstan per tahun, yaitu W sama dengan HO per N. Yang selanjutnya, sehingga nilai barang menurun mengikuti garis lurus NY ditambah HOX sama dengan NHO dengan kemiringan per gradien HO per N. Nilai pada akhir tahun ke I adalah HI sama dengan HO dikurangi IW sama dengan HO dalam kurung 1 dikurangi I per N. Yang selanjutnya bisa dilihat ilustrasi grafik. Contohnya seperti ini. Yang selanjutnya metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda menggunakan penyusutan yang besar di awal tahun lalu menurun. Besar penyusutan tiap tahun merupakan persentase dari nilai tahun sebelumnya. Dengan rumus WI sama dengan 2 per N HI dikurangi 1 dikali I sama dengan 1, 2, sampai N. Dan yang selanjutnya bisa dilihat untuk ilustrasi grafik. Dan selanjutnya ada akad ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT. Ijarah muntahiyah bit tamlik disebut juga ijarah wal iktina, adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Bisa dikenal dengan sewa beli. Dan selanjutnya, bank dapat mempraktekkan akad ijarah ini dengan model leasing. Kemungkinan risiko yang perlu diantisipasi dalam akad IMBT, default atau nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja. Aset ijarah rusak, berhenti kontrak, nasabah tidak mau membeli aset tersebut. Dan selanjutnya ada skema ijarah muntahiyah bit tamlik. Yang pertama dari penjual atau supplier menuju ke objek sewa. Dari objek sewa menuju ke nasabah, dan nasabah juga menuju ke bank syariah. Dan bank syariah juga bisa menuju ke penjual atau supplier dan bisa menuju ke nasabah, dan objek sewa juga bisa ke bank syariah. Dan lihat juga skemanya seperti itu. Dan yang selanjutnya ada ijarah aset tidak berwujud. Ijarah aset tidak berwujud menggunakan aset tidak berwujud sebagai objek sewa menyewa. Termasuk dalam kategori ini antara lain ijarah berlanjut bentuk akad sewa menyewa di mana suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik.
Selanjutnya multi jasa bentuk pengembangan dalam implementasi akad ijaroh. Ijaroh berlanjut umumnya digunakan dalam transaksi pendidikan, ibadah haji, dan pernikahan. Selanjutnya hiwalah. Secara etimologi, pengertian hiwalah adalah istilah dari kata tahawul. Artinya berpindah atau tahwil berarti pengalihan. Sederhananya, pengertian hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Konsep hiwalah adalah memindahkan utang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada pihak muhal alaih sebagai peminjam kedua. Proses pengalihan tanggung jawab ini harus disahkan melalui akad hiwalah atau kata-kata. Selanjutnya skema hiwalahnya. Yang pertama, pihak muhal menyuplai barang kepada muhil atau pembeli, dan pihak muhal memberikan invoice kepada muhal alaih atau faktor atau bank, dan dari pihak muhal alaih itu membayar kepada pihak penyuplai atau muhal. Nah, selanjutnya pihak muhal alaih ini menagih kepada muhil, dan selanjutnya muhil membayar kepada muhal alaih. Adapun contoh perhitungan ijaroh seperti yang bisa dilihat, pada tanggal 10 Maret 2008 LKS Mitra Mandiri melakukan transaksi ijaroh dengan data-data sebagai berikut. Jenis akad ijaroh, nama penyewanya Hasan, jenis barang yang disewa Kijang Innova, harga barang perolehannya 120 juta, nilai sisa atau residual value-nya 1, total sewa pembayaran per tahunnya 28.800 atau 2.400 per bulan. Uang muka sewa dari penyewa sebesar 14.400 selama 6 bulan sewa. Jangka waktu sewanya 1 tahun, biaya administrasinya Rp300.000, pengikatannya di bawah tangan. Selanjutnya perhitungan objek ijaroh sebagai berikut. Harga perolehan objek ijarohnya 120 juta, umur ekonomis atau masa penyusutan selama 5 tahun sesuai dengan kebijakan. Metode penyusutannya menggunakan garis lurus atau straight line method. Rumusnya harga perolehan dikali nilai residu per masa penyusutan atau umur ekonomisnya. Jadi 120 juta dikali 1 per 5. Yang hasilnya 24 juta per tahun atau bisa dibilang sebesar 2 juta per bulan. Selanjutnya contoh perhitungan IMBT. Contoh perhitungan IMBT jenis akadnya ijaroh. Nama penyewa Amir, jenis barang yang disewa Kijang Innova. Harga barang perolehan 120 juta, nilai sisa atau residual value-nya Rp1. Total sewa pembayaran per tahun 72 juta atau 6 juta per bulan. Uang muka sewa dari penyewa 36.400, 6 bulan sewa. Jangka waktu sewanya 2 tahun. Opsi pengalihan pemilikan di akhir masa sewa. Biaya administrasinya sebesar Rp300.000. Pengikatannya di bawah tangan. Seperti yang bisa dilihat, perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh pemilik objek ijaroh sebagai berikut. Harga perolehan objek ijarohnya 120 juta, umur ekonomis atau masa penyusutannya 2 tahun, sesuai masa sewanya. Berbeda dengan ijaroh, sesuai dengan kebijakan. Untuk metode penyusutannya menggunakan garis lurus kembali atau straight line method. Seperti yang bisa dilihat, harga perolehan dikali nilai residu per masa penyusutan atau umur ekonomisnya. Jadi 120 juta dikali 1 per 2. Sama dengan 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan. Adapun perhitungan harga sewanya, yang ijaroh, keuntungan yang diharapkannya sebesar 20%. Biaya penyusutannya 120 juta dibagi 5 atau 24 juta per tahun. Perhitungan harga sewa ijarohnya sebagai berikut. Harga perolehan objek ijaroh per tahun
Nah, keuntungannya 20% dikali dengan biaya penyusutannya sebesar 24 juta rupiah. Jadi 24 juta rupiah ditambah 4.800.000. Jadi harga sewa per tahun atau sebesar 2.400.000 per bulan. Harga sewa per tahunnya 28.800.000. Keuntungan yang diharapkan 20% juga, biaya penyusutannya 120 juta per 2 sama dengan 60 juta per tahun. Perhitungan harga sewa IMBT-nya sebagai berikut. Harga perolehannya 60 juta, keuntungannya 20% dikalikan 60 juta jadi sebesar 12 juta. Nah, dan totalnya harga sewa per tahun sebesar 72 juta rupiah atau sebesar 6 juta per bulan. Sekian dan terima kasih yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan.